Selamat pagi, kembali dengan saya Zafina pada acara berita terkini terkait kesenjangan pendidikan di Indonesia. Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 77 tahun Indonesia merdeka, merdeka belajar belum benar-benar terjadi. 15 hari berselang setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif corona di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran online dan kerja dari rumah. Namun, baru 18 Mei lalu Kementerian menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan belajar dari rumah. Artinya, selama sekitar 2 bulan, Satuan Pendidikan Usia Dini Dasar dan Menengah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ tanpa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nah, pembelajaran jarak jauh ini berlanjut hingga tahun ajaran baru 2020 sampai 2021. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan 94% siswa yang berada di zona selain zona hijau tetap menjalankan sistem belajar dari rumah. Namun, masalahnya PJJ bias wilayah. Catatan Kemendikbud pada 2020 lalu di Indonesia masih ada 31,8% daerah yang belum tersentuh jaringan internet dan 7,1% yang belum menikmati listrik. Daerah yang belum terkoneksi dengan internet 16,6%-nya ada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berpotensi kehilangan hak belajarnya. Apalagi ada kendala lain, keterbatasan akses sarana penunjang belajar seperti buku cetak, buku cerita, juga transmisi radio. Sementara itu, separuh lebih daerah 3T yang sudah memiliki jaringan internet kurang bisa menggunakan internet dengan baik, mulai dari persoalan kekuatan sinyal yang lemah, ditambah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses teknologi. Ketimpangan pembelajaran jarak jauh yang terjadi selama pandemi di daerah 3T tergambar dari studi penilaian cepat yang dilakukan Yayasan Wahana Visi Indonesia pada Mei lalu. Dari 943 responden, siswa di 251 desa 3T terdepan, terluar, tertinggal, ditemukan fakta hanya 68% siswa memiliki akses untuk belajar daring atau luring. Dari kelompok siswa yang memiliki akses belajar daring ini, 20%-nya mengikuti program belajar dengan aplikasi WhatsApp, 19% mengikuti kelompok belajar atau kunjungan guru ke rumah. Sementara itu, ada 15% siswa yang sudah menggunakan aplikasi interaktif dalam pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, atau Skype. Adapun 14% lainnya memanfaatkan program belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui televisi atau radio. Namun, proses belajar 68% siswa di daerah terdepan, terluar, tertinggal masih menghadapi persoalan. Sebanyak 37% siswa mengakui tidak bisa mengatur waktu belajar, 34% siswa sulit untuk memahami pelajaran, dan 21% siswa tidak bisa memahami instruksi guru. Tantangan lebih berat muncul karena ada 32% siswa di daerah tertinggal yang tidak memiliki akses sama sekali dalam PJJ, baik untuk belajar luring apalagi daring. Ini yang menjadi masalah karena 1 dari 3 siswa ini harus belajar mandiri, bahkan tidak belajar sama sekali alias libur jika tidak ada yang mendampingi atau membimbing. Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat menjadi daerah utama yang memiliki kemungkinan kenaikan jumlah pelajar putus sekolah selama pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, 3 daerah ini menempati posisi tertinggi dalam hal persentase pelajar putus sekolah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Berikut datanya. Baik, demikian berita terkini dari saya Zafina, pamit undur diri, terima kasih.